Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Tribawono. Hari ini Senin 10 Juni 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudari seiman, bacaan Injil yang kita renungkan hari ini sering disebut sabda bahagia. Tuhan Yesus menunjukkan kepada para muridnya apa yang mesti mereka lakukan supaya mereka bahagia. Kalau kita cermati satu persatu, apa yang disampaikan Tuhan Yesus sebagai sabda bahagia itu jauh dari apa yang dipikirkan dunia. Mari kita lihat 3 sabda bahagia pertama dari 8 sabda bahagia menurut penginjil Matius. Saudara-saudari seiman, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang-orang dunia berpikir bahwa mereka yang kaya, yang bisa berkuasa dan memiliki kerajaan dunia. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal yang berlawanan? Di sini Yesus berbicara tentang kemiskinan rohani, yaitu sebuah sikap hidup di mana seseorang lebih mengandalkan Allah daripada mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan kekayaannya. Orang-orang macam ini menaruh seluruh hidupnya dalam tangan Allah karena mereka selalu berharap kepada Allah dan yakin bahwa Allah lah sumber pertolongannya. Dan Yesus mengatakan orang-orang macam ini adalah orang berbahagia, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sikap hati yang berlawanan dengan kemiskinan rohani adalah sikap orang yang sombong, yang lebih mengandalkan kekuatannya sendiri daripada kekuatan Allah. Orang-orang yang termasuk dalam kategori ini tidak memiliki kerajaan surga, karena dalam hatinya tidak ada tempat bagi Allah dan sesama. Saudara-saudari seiman, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bagaimana kita bisa memahami sabda ini? Orang-orang dunia sebisa mungkin menghindari penderitaan, tapi Yesus di sini mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Meskipun orang berusaha menghindari penderitaan, tapi nyatanya penderitaan hidup selalu ada dalam kehidupan ini. Orang yang menolak penderitaan biasanya akan semakin merasa tertekan dan lebih menderita lagi. Sebaliknya, orang-orang yang mau memeluk penderitaan sebagai bagian dari kemuridan Yesus akan mendapatkan penghiburan dari Dia sendiri. Penghiburan yang diterimanya akan memampukan untuk menghibur orang lain yang menderita. Maka berbahagialah mereka yang mempunyai sikap demikian. Saudara-saudari seiman, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang-orang dunia berpikir bahwa orang-orang yang kuatlah yang akan memiliki bumi, karena dengan kekuatannya mereka akan mengalahkan musuh-musuh dan akhirnya menguasai bumi. Tidak demikianlah jalan pikiran Yesus. Dalam dokumen Gaudete et Exsultate, Paus Fransiskus memberi penjelasan yang bagus tentang sabda bahagia ini. Orang mungkin berkeberatan kalau saya terlalu lemah lembut. Mereka akan berpikir saya ini bodoh, tolol, atau lemah. Betapapun orang menganggap seperti itu, tetaplah menjadi lemah lembut. Adalah lebih baik selalu menjadi lemah lembut, maka kemudian dambaan terdalam kita akan terpenuhi. Orang-orang yang lemah lembut yaitu akan memiliki bumi, sebab mereka akan melihat janji Allah akan terpenuhi di dalam kehidupan mereka. Dalam setiap situasi, mereka yang lemah lembut meletakkan harapan mereka di dalam Tuhan, dan mereka yang berharap kepadanya akan memiliki bumi
dan menikmati kedamaian yang penuh. Saudara-saudari seiman, inti sabda bahagia yang kita dengarkan pada hari ini ialah semangat kemiskinan di hadapan Allah. Artinya menyadari dan menerima ketergantungan kita yang mutlak terhadap Allah. Sebagai orang berdosa, kita tidak punya hak apa-apa di hadapannya. Kita hanya dapat berharap pada kerahimannya, dalam kesadaran bahwa kerahimannya tidak terbatas, jauh lebih besar daripada segala dosa-dosa kita. Semakin menyadari kerahimannya, semakin kita berusaha menjauhi segala dosa sebagai ungkapan syukur dan cinta kita. Saudara-saudari seiman, dari seruan sabda bahagia ini kita bisa belajar bahwa percaya kepada Yesus dan kehendaknya itu penting. Percaya akan sabdanya itu utama, karena tak ada kalimat Yesus yang sia-sia. Semuanya menjadi nyata, konkret dan mengagumkan. Namun kita sering tertutup oleh rasio kita sendiri yang sebenarnya terbatas. Kita hanya sering mengandalkan diri sendiri, padahal Yesus mengatakan, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Maka marilah kita lakukan apa yang disabdakannya, dan mari kita laksanakan apa yang pernah diperintahkannya, terutama tentang sabda bahagia ini. Maka mari kita berjuang dalam kehidupan kita untuk menghidupi sabda bahagia ini. Tentu hal itu bukan hal yang mudah, karena kita harus berlawanan dengan mental dunia. Tetapi bukannya tidak mungkin, karena Yesus dan para muridnya telah menghidupinya. Maka mari kita mohon bantuan dari Roh Kudus, agar kita juga dimampukan untuk terus menghidupi sabda bahagia ini dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati.